Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan cepat beddings ini diubah menjadi lembaran kain, yang bertindak sebagai gorden yang tergantung di kedua sisi tempat tidur. Dari luar, interior gorden ini tidak bisa dilihat sama sekali. Pada saat ini, Lin Xin baru saja kembali dari mencuci wajahnya, dan berkumpul kembali dengan yang lain untuk berdiri di sana, dan kemudian mengendur karena terkejut. Wang Yuan dan Chen Ying'er berbagi pandangan, dan tiba-tiba mereka melompat, lalu buru-buru menarik dua tempat tidur kosong lainnya. Itu sudah jelas, kedua wanita ini ingin belajar yang telah dicontohkan CR. Lagi pula, mereka adalah perempuan yang tidak seperti cowok, karena lebih menekankan privasi. Demonstrasi CR tidak diragukan lagi sangat mengingatkan mereka akan hal itu. Setelah menyelesaikan semuanya, CR kembali ke sisi Long Hao Chen dan menarik tangannya, dan mengucapkan kalimat yang hampir membuat Long Hao Chen menangis. "Ini rumah kita sekarang," ucap CR. Rasa malu Long Hao Chen yang asli benar-benar lenyap, dan seolah-olah dia benar-benar lupa tentang yang lain, dan kemudian dia menarik CR ke pelukannya dalam satu gerakan. Ditambah lagi, dua tempat tidur kayu sederhana menempati ruangan 4 meter persegi. Dengan tambahan beberapa tongkat kayu dan kain di sekitar mereka, ini adalah rumah pertama mereka. Meskipun sederhana dan kasar, Long Hao Chen bisa melihat bahwa CR sangat senang karenanya. Dari bentuk yang diambil alisnya, kepuasan dan kebahagiaan dengan jelas tertulis di wajahnya. CR tidak terlalu menuntut, yang ia inginkan hanyalah memiliki rumah. Bahkan jika itu bahkan lebih sederhana dari rumah ini, selama dia bisa bersama dengan yang dia cintai, dia sudah sangat puas. "CR, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku pasti akan memberi kamu rumah yang hangat, dan itu akan menjadi rumah kita," ucap Long Hao Chen. CR memeluk kepalanya di dekat bahunya, dan menjawab dengan lembut, "Ya," ucap CR. Wajah Lin Xin, Sima Xian, dan Han Yu, segera dipenuhi dengan rasa iri. Long Hao Chen adalah pria termuda di skuadnya, namun, dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat. Hubungan mereka benar-benar membangkitkan kecemburuan orang lain. Merasakan tatapan semua orang, Long Hao Chen mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan wajah merahnya, dan kemudian berkata, "Beberapa saat yang lalu, Komandan Batalion Zhang telah mengatakan, bahwa kita dapat dipanggil untuk bertempur kapan saja. Untuk saat ini, setiap orang harus menggunakan waktu mereka dengan bijak dan dapat beristirahat sebentar," ucap Long Hao Chen. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk CR dan langsung masuk ke dalam kanopi, lalu masuk ke dalam rumah mereka. Dengan adanya orang lain, berdasarkan kepribadian mereka, Lin Xin dan Sima Xian pasti akan mulai menggoda. Namun, mereka benar-benar tidak berani melakukannya kepada Long Hao Chen. Long Hao Chen bukanlah masalah bagi mereka, tetapi mereka benar-benar tidak ingin niat membunuh CR diarahkan pada mereka. Siapapun bisa melihatnya, bahwa hanya Long Hao Chen yang memenuhi hatinya saat ini, dan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang apapun di luar dirinya. "Hei, kalian tidak mau datang untuk membantu," ucap si Loli. Chen Ying'er melambaikan tangannya ke arah Sima Xian dan Han Yu. Dia hanya seorang pemanggil, dan hanya mendorong kasur, itu sudah cukup baik darinya. Sima Xuan terkekeh dan berkata, "Adik perempuan Ying'er, izinkan aku untuk membantu kamu," ucap si botak. Chen Ying'er dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Sudahlah, aku hanya akan meminta kakak besar Han Yu yang datang untuk membantuku. Setelah tongkat logam besar kamu berayun ke bawah, tempat tidur akan menjadi retak." "Bagaimana itu bisa digunakan untuk mendukung sesuatu?" jawab si Loli. Urat gelap muncul di kepala Sima Xian. "Apa yang kamu sebut tongkat logam besar? Benda milikku ini adalah tongkat sihir," ucap si botak. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya. "Tanyakan semua orang di sini, siapa yang akan menganggap itu sebagai tongkat sihir," balas si Loli. Han Yu berjalan dengan sedikit senyum di wajahnya, kemudian menghunuskan pedangnya yang berat, dan mulai bekerja membantu Chen Ying'er. Long Hao Chen yang bersama-sama dengan CR di tempat tidur mereka, dengan CR yang bersarang di dadanya, matanya secara bertahap mulai tertutup rapat. Karena apa yang dia alami sebagai seorang anak,
Chai-er tumbuh dengan kepribadian yang kontras, secara fundamental sangat berbeda dari anak muda lainnya. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dia sama sekali. Baginya, hari ketika dia tertidur di dada Long Hao Chen, itu adalah malam termanis yang pernah dia miliki sejak dia berusia 3 tahun. Tidur di bawah pelukannya yang hangat, Chai-er beristirahat tanpa terbangun oleh mimpi buruk atau hawa dingin yang datang dari lubuk hatinya. Meskipun itu hanya terjadi sekali, dia benar-benar menyukai perasaan hangat dan nyaman yang dia miliki saat itu. Setidaknya, waktu ketika dia meringkuk di dadanya sambil mendengarkan detak jantungnya, itu adalah saat yang paling diberkati yang bisa dipikirkan Chai-er. Tetapi pada sisa perjalanan mereka yang tergesa-gesa, karena Long Hao Chen takut melakukan sesuatu yang cabul padanya, atau bahwa kawan-kawan akan merasa tidak puas, ia tidak pernah berbagi kamar dengannya lagi. Di tempat tinggal ini hanya cukup untuk 10 orang, Chai-er tidak bisa menahan harapannya untuk kehangatan ini lagi, sehingga mengambil inisiasi mendirikan rumah sementara ini. Ini adalah rumah kecil, tetapi baginya, itu sudah cukup baginya. Bersarang di dada Long Hao Chen, dia menarik tabir yang menutupi wajah kecilnya, dan mengungkapkan ekspresi puasnya. Tok tok tok, suara ketukan pintu. Siapa itu? Sima Xian meneriakkan pertanyaan ini dengan keras. Halo, aku mencari Chai-er, balas seseorang. Dari luar, suara lembut dan bersemangat meskipun agak teredam terdengar. Mendengar suara ini, Chai-er yang sebelumnya berbaring di dada Long Hao Chen mulai terguncang, perlahan-lahan membuka kedua matanya. Mengernyitkan alisnya, dari kelihatannya, dia sama sekali tidak menyukai pemilik suara ini. Sima Xian membuka pintu kamarnya. Satu orang sedang menunggu di luar, itu adalah Komandan Resimen Mage yang mereka lihat sebelumnya di aula konferensi, aula master dari kuil Mage, dari kota pengusir iblis, yaitu Lan Yanyu. Hall Master Lan, ucap si botak. Setelah bengong untuk sesaat, Sima Xian buru-buru memberi hormat padanya. Lan Yanyu mengungkapkan senyum enggannya dan bertanya, apakah Chai-er ada di sana? Aku mencarinya, tanya Lan Yanyu. Sima Xian mengangguk sebelum buru-buru membuka jalan dan menjawab, ada di sana, silakan masuk, ucap si botak. Terima kasih, ucap Lan Yanyu sambil memasuki tempat tinggal ini. Berdiri di sana, dia tidak bisa langsung melihat Chai-er. Pandangannya secara alami terhambat oleh jenis tirai yang dibentuk dengan kain spray, yang bertindak sebagai gorden. Silakan kembali nanti, aku mau beristirahat sekarang, ucap Chai-er. Suara dingin Chai-er ditransmisikan dari tempat tidur. Long Hao Chen yang dadanya masih disandarkan olehnya, bisa melihat permusuhan terang-terangan yang keluar dari tubuhnya, dan membentuk rasa dingin di udara terdekat. Lan Yanyu mengungkapkan ekspresi tertekan, dan kemudian bergegas ke samping tempat tidurnya. Chai-er, ibu hanya ingin melihatmu sebentar, ucap Lan Yanyu. Hah, ibu. Mendengar itu, yang lain tidak bisa membantu, tetapi terlihat sangat terkejut. Master Mage Temple Hall ini, yang dari kota eksorsis sebenarnya adalah ibu Chai-er sendiri. Tidak perlu, kamu seharusnya sudah melihatku sedikit lebih awal saat berada di aula konferensi. Silakan kembali, ucap Chai-er. Seperti sebelumnya, suara Chai-er sangat dingin dan parah. Chai-er, jangan seperti itu, kata Long Hao Chen dengan suara rendah. Sebagai seorang anak lelaki yang murni berbakti kepada orang tuanya, melihat bahwa Chai-er memiliki hubungan yang begitu dingin dengan ibunya sendiri, dia merasa sulit untuk menerimanya, dan membiarkan pernyataan ini keluar dari mukutnya. Tapi ucapan ceroboh ini secara alami didengar oleh Lan Yanyu, yang masih berdiri di luar. Segera, kulitnya berubah. Dengan peregangan tangannya, dia mulai mengangkat tirai kain di depannya, dan kebetulan melihat Chai-er yang sedang bersandar pada tubuh Long Hao Chen. Kalian berdua, ucap Lan Yanyu yang benar-benar terpana, matanya langsung dipenuhi amarah yang panas. Chai-er segera duduk tegak, dan dengan dingin bertanya, bagaimana dengan kita saat ini, tanya Chai-er. Lan Yanyu berbicara dengan khawatir dan murka. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Kamu masih anak-anak, jawab Lan Yanyu. Riak-riak sihir yang lebat segera meledak darinya, dan niat membunuhnya segera mengunci Long Hao Chen. Chai-er masih berusia 14 tahun, ketika melihat putrinya diranjang yang sama dengan pria dalam keadaan seperti itu, orang tua manapun tidak akan sanggup untuk menontonnya. Kulit Chai-er berubah, dan mengambil cadarnya untuk menutupi wajahnya.
Dalam sekejap, bayangan hitam turun dari tempat tidur, dan kemudian menghalangi Lan Yanyu. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam urusanku? Ini adalah kamp militer, dan kamu bukan perwira militer, kamu sama sekali tidak punya wewenang di sini. Silakan pergi, ucap Chai Er. Pada saat itu, Long Hao Chen juga turun dari tempat tidur, dan menarik tangan Chai Er, kemudian berkata dengan suara rendah. Chai Er, jangan seperti itu. Bibi datang khusus untuk menemuimu, ucap Long Hao Chen. Lan Yanyu menatap Long Hao Chen. Kami tidak membutuhkanmu di sini untuk bertindak seolah-olah seperti pria yang baik. Kamu berani mengambil keuntungan dari putriku seperti itu, aku akan membunuhmu, ucap Lan Yanyu. Dengan cepat, suhu seluruh ruangan menjadi anjlok, dan dengan mengangkat tangan Lan Yanyu, sebuah kerucut es yang tajam terbang keluar, dan mengarah langsung ke Long Hao Chen. Dengan kilatan cahaya hitam, niat membunuh yang lebat langsung muncul dari tubuh Chai Er. Kemudian, kerucut es hancur, dan berubah menjadi bubuk es yang berhamburan di udara. Di tangan kanan Chai Er, belati emas gelap langsung muncul, dan dalam sekejap, dia sudah tiba di hadapan Lan Yanyu. Belati tajam itu langsung menunjuk ke dada Lan Yanyu, dan disertai dengan suara yang sepertinya sedingin musim dingin. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera membunuhmu, ucap Chai Er. Melihat belati emas gelap yang sangat dekat, Lan Yanyu hanya bisa menatap kosong. Chai Er, aku ini ibumu, ucap Lan Yanyu. Chai Er tersenyum dingin, hah, ibu. Di mana kamu saat itu, ketika kakek buyut melemparkan aku ke gua yang dingin itu? Pada usia 3 tahun aku, ayah dan ibu aku sudah tidak ada lagi. Aku hanya punya satu orang terkasih, dan irang itu adalah dia. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba melukainya, ucap Chai Er. Kemarahan di wajah Lan Yanyu menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh kepahitan yang ekstrim dengan warna pucat. Chai Er, jangan bilang padaku bahwa di dalam hatimu, ibu ini benar-benar hanya orang asing, ucap Lan Yanyu. Chai Er dengan dingin berbicara. Orang asing ya, ketika aku dalam bahaya besar, meskipun tidak mengenal aku, dia melindungi aku dari bahaya itu, bahkan melindungi aku dengan tubuhnya sendiri. Menghadapi musuh yang tidak bisa dia bandingkan, dia masih melindungi aku tanpa ragu sedikit pun. Dan dia berkata, bahwa dia akan melindungi aku seumur hidup. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu lakukan untukku? Selama 14 tahun, dan dalam ingatan aku hanya ada pelatihan, kedinginan, dan rasa sakit. Ketika aku tidak bisa bergerak sama sekali dan harus tetap berbaring selama 2 tahun penuh, di mana kamu? Jangan bilang padaku, bahwa kamu melakukan itu demi aliansi dan seterusnya, aku tidak mengerti kebenaran dari tujuan kamu. Yang aku tahu adalah, bahwa ketika aku ingin menyerah pada kehidupan dan berpisah dari dunia ini selamanya, dia adalah orang yang teringat di dalam hati aku, dan membantu aku untuk mempertahankan sedikit harapan terakhir dalam hidupku. Pergilah. Jangan pernah muncul di hadapan aku lagi. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubunganku denganmu, ucap Chai Er. Setelah mendengar kata-kata tak berperasaan seperti itu, Lan Yanyu terhuyung mundur 2 langkah, air matanya jatuh dengan deras dari matanya yang indah. Melihat Chai Er yang keras kepala sedingin es untuk terakhir kalinya, dia dengan keras berbalik dan berlari keluar. Long Hao Chen bisa merasakan, bahwa tubuh Chai Er bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak secara emosional saat ini? Lagi pula, orang itu adalah ibunya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata tak berperasaan seperti itu, bisakah dia merasa baik? Dengan ringan meraih tubuh lembutnya, Long Hao Chen tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Chai Er bergumam kepadanya, aku tidak akan menangis demi dia lagu, karena aku sudah menangis cukup lama untuknya. Aku adalah anak tanpa orang tua, aku hanya anak tanpa orang tua, ucap Chai Er. Mungkin yang lain merasa, bahwa Chai Er bertindak agak ekstrim, tetapi semua orang bisa membayangkan perasaan yang dia miliki, ketika dia tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak, tetapi harus tetap sadar selama bertahun-tahun. Siksaan macam apa itu, yang Chai Er terima pada waktu itu? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.